Hadirin rahimakumullah, di mana urang sadaya tepang sareng sasi Saban karantos kamakum kurang sadaya aya istilah nisfu Saban. Satengah tina bulan Saban, tepatna tanggal 15. Di mana dina eta wengi Allah Subhanahu wa taala bakal nutup buku catatan amal urang sadaya di Saban tahun kamari dugi ka Saban tahun ayeuna. Ditutup, dilaporkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kalawan Allah bakal ngagentos buku catatan amal urang sadaya ku buku anu enggal. Parantos kamapung kusadayana, di mana eta buku catatan amal pasti bakal dipaparinkeun ka urang sadaya mohon maaf. Kita lanjutkan. Bahwa buku catatan amal yang diberikan kepada kita akan dibagikan kepada pemilik masing-masing, tapi bukan berarti memberikannya diberikan begini, tapi ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana buku catatan amal itu akan mencari yang punya masing-masing. Jadi bertebaran. Kalaulah kita taruh umur 70 tahun, dimulai dari usia 15 tahun awal balik diwajibkan untuk menjalankan ibadah, kurang lebih kita sudah mempunyai buku sekian. Nah, buku-buku itu akan ditaburkan oleh Allah, mencari masing-masing. Di mana Allah menjelaskan di Quran Al-Insyiqaq, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, barang siapa yang diberikan buku catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima biyaminihi dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia jelas akan menerima hisaban yang sangat ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui nanti di hari kiamat ada yaumul hisab, perhitungan tentang amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yaumul mizan, hari timbangan amal kita, baik buruk pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang bisa menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, dijamin akan mendapat hisaban yang sangat ringan, yang sangat enteng dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berbahagia Allah menjamin, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan berkumpul di hari kiamat dengan keluarganya, dari mulai kakek sampai cicitnya, pasti terus sampai keturunan ke atas dan ke bawah. Mereka akan berkumpul dalam penuh kegembiraan, masrura. Jadi jangan dianggap sepele. Oleh karena itu kita wajib mengisi buku catatan amal dengan
iman, takwa, dan amal-amal soleh yang lainnya. Sebaliknya, bagi mereka yang menerima buku catatan amal dengan tangan kirinya, Allah menyatakan, "Faman utiya kitabahu wara'a dhuhrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira." Barang siapa yang menerima buku catatan amalnya dari belakang, diterima dengan tangan kirinya, maka dinyatakan fasawfa yad'u subura, dia akan termasuk orang-orang yang celaka, wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah. Jadi kalau kita ingin menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, maka marilah kita perhatikan untuk memperbanyak amaliyah kita di bulan Syaban, terutama di malam nisfu Syaban. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Kasyaf, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla fi hadhihi lailah mi'ata rak'atin, arsalallahu ilaihi mi'ata malakin." Barang siapa yang mampu melaksanakan sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat, maka Allah akan mengutus baginya 100 malaikat. Bukan sedikit. 100 malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? 30 malaikat yubashiruna bil jannah. Mereka akan memberikan kabar gembira dengan surga balasan bagi orang yang sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Di mana Allah menyatakan, jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Pembalasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menjamin dia telah disediakan surga Aden yang mengalir di bawahnya beberapa sungai yang beraneka ragam airnya. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya. Radhiyallahu an wa radu'an, Allah ridho kepadanya, kita ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, mereka itulah yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan dari Allah. Yubashiruna bil jannah. Rasul menjelaskan akan memberikan kabar gembira dengan surga, bahwa di surga tempat yang penuh kenikmatan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang iman dan takwa kepada Allah. Wa salasuna yu'minunahu min adzabin nar. 30 malaikat akan menyelamatkan kepada orang yang sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat, menyelamatkan dari panasnya api neraka. Panas api neraka dengan panas dunia jauh berbeda. Seandainya panas dunia yang paling panas untuk menghancurkan besi baja yang ada di pabrik baja di Cilegon contohnya, entah berapa ribu derajat itu pemanasan. Itu belum apa-apanya. Dijelaskan Allah di Quran, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadzuqul azab.
orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di mana-mana kulitnya telah gosong, telah hangus, diangkat lagi oleh Allah, diganti dengan kulit yang baru. Kemudian dimasukkan lagi, dilemparkan lagi ke dalam neraka, gosong lagi, angkat lagi, terus selamanya begitu. Liyadzukul azab, untuk merasakan pahit ketirnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melaksanakan sholat nisfu Syaban 100 rakaat, 30 malaikat akan menyelamatkan kepadanya dari siksa api neraka. Yang 30 lagi, wasala sunayat fa'unahu min afatid dunya. 30 malaikat akan menolak dari malapetaka dunia. Sebagaimana kita rasakan pada saat ini, Allah telah menguji dunia dengan adanya wabah virus corona. Ini adalah malapetaka dunia, di mana kita ingin selamat daripada malapetaka dunia. Allah merintahkan kepada malaikat yang 30 itu untuk menyelamatkan kita dari siksa malapetaka dunia. Jangan ragu. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, bisa sampai pada malam nisfu Syaban, mampu menjalankan ibadah sholat nisfu Syaban. Yang 10 lagi, 30, jumlah 90 malaikat. Wa asyratun, yang 10 lagi, yadfa'una ummi makaidah syaiton. 10 malaikat akan menyelamatkan diri kita dari tipu daya setan. Setan sangat licik. Setan merupakan musuh kita semua, tapi dijadikan kawan oleh kita semua. Di mana Allah telah menyatakan bahwa setan akan masuk ke dalam badan manusia, pintu pertama dari depan, kedua dari belakang, ketiga dari kanan, keempat dari kiri. Ada 4 pintu yang akan dilalui iblis. Di mana kita ingin selamat daripada gangguan iblis, maka pintu-pintu yang 4 ini jangan dibiarkan terbuka. Mari kita tutup dengan benteng Allah, yaitu la ilaha illallah. Oleh karena itu, cara mengamalkan di la ilaha illallah bukan hanya sekadar diucapkan, tapi dirasakan, diterapkan dalam diri kita. Rasakan tengah badan. Ini untuk menutup pintu depan dan belakang. Ilaha, tunduk ke kanan untuk menutup pintu kanan. Illallah, tunduk ke kiri untuk menutup pintu sebelah kiri. Jadi gerakan ini bukan main-main. Ada tujuan untuk menutup pintu-pintu iblis. Nah, orang yang menjalankan ibadah salat nisfu Syaban 100 rakaat dijamin juga diselamatkan daripada tipu daya setan. Kemudian dijelaskan di dalam kitab Al-Gunyah, fa amma sholatul waridatu fi lailatin nisfi Syaban wa hiya mi'atu rak'atin bi alfi marratin qul huwallahu ahad fi kulli rak'atin asyara marratin. Adapun yang telah diwariskan, diwiridkan salat sunat nisfu Syaban, yaitu 100 rakaat. Di dalam 100 rakaat dibacakan surat Ikhlas 1000 kali. Dibagi 100, fi kulli rak'atin asyra marratin. Tiap-tiap rakaat membaca 10 kali surat Ikhlas.
Mudah-mudahan tidak bosan mendengarkannya, karena ini amalan tahunan yang harus kita perhatikan. Di mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan, hadatsani salasuna sahabatan, telah meriwayatkan kepadaku, kata Sayyidina Ali, 30 para sahabat menjelaskan tentang hikmah nisfu Sa'ban. Ana man shalla fi hadhihi lailah, barang siapa yang mendirikan salat pada malam nisfu Sa'ban, 100 rakaatin, 100 rakaat, maka Allah akan menurunkan malaikat juga dengan melihat, menatap orang yang sedang menjalankan ibadah salat dengan 70 tatapan. Bisab'ina nadratan. Fi kulli nadratin, tiap-tiap tatapan, qadallahu sab'ina hajatan, akan dikabulkan 70 hajat kebutuhan mereka. Tiap kali tatapan 70 kali 70 hajat, kita kalikan berapa keuntungan bagi orang yang sholat nisfu Sa'ban. Wadnaha al-maghfirah, dan yang paling rendah adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pemikiran saya, bukan paling rendah, itulah paling tinggi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita kembali menghadap kepada Allah tidak dalam ampunan Allah, rugi dan celakalah kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penjelasan dari kitab Al-Kasyaf dan kitab Al-Gunyah yang telah menjelaskan tentang perjalanan sholat nisfu Sa'ban, jangan ragu lagi bagi kita semua. Mari kita untuk menjalankan ibadah sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Tiap rakaat membaca surat Ikhlas 10 kali. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir manakib pada bulan Syaban tahun ini mendapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala hajat kita semua dikabulkan Allah, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, terutama dari wabah virus corona. Moga-moga dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'alan nabiyil asimi Muhammadin wa ala wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.